Rizka, silakan duduk Bapak Ibu. Rizka, apa kabar Bapak Ibu? Rizka, perkenalkan, saya Ibu Dewi, konselor remaja di sini. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Akhir-akhir ini Rizka murung dan sering menangis, mengunci diri dalam kamar. Saya sudah bertanya apa masalahnya, tetapi dia tidak mau menjawab. Ibu mengerti, nampaknya masalah Rizka cukup berat ya. Apakah orang tua kamu boleh mendengarkan di sini, apa menunggu di luar? Bapak, Ibu, mohon maaf, biar Rizka bisa bercerita lebih leluasa, silahkan Bapak Ibu menunggu di luar ya. Mangga. Masalahmu rumit ya? Saya akan membantumu. Coba Rizka ceritakan apa masalahmu. Saya akan merahasiakan, termasuk kepada orang tua kamu. Rizka, sudah agak enakan? Sudah bisa bercerita? Ayo, ceritakan masalahmu apa? Mungkin saya bisa membantu kamu. Masalahnya rumit, Bu. Saya pengen mati aja. Masalahmu rumit, bisa diceritakan? Saya takut, Bu. Saya takut gagal sekolah dan mengecewakan orang tua saya. Kamu takut mengecewakan orang tua kamu? Bisa cerita lebih jelas lagi? Soalnya memalukan sekali, Bu. Aib besar. Aib besar? Sekitar 3 bulan yang lalu, saya pernah melakukan hubungan intim dengan pacar saya. Dan sudah 3 bulan ini, saya mengalami keterlambatan head. Kepala sering pusing, dan kaki pun pegal-pegal. Sepertinya saya hamil, Bu. Ternyata Rizka khawatir ya kalau Rizka hamil. Karena sudah terlanjur melakukan hubungan intim dengan pacarmu. Dan sekarang sudah terlambat haid. Sepertinya saya sudah pasti hamil, Bu. Diam-diam saya sudah tes urin dan hasilnya pun positif. Ibu tahu kan, saya masih kelas 2 SMA. Saya bingung, saya harus berbuat apa lagi. Saya malu, Bu. Saya takut. Rizka merasa tidak berdaya ya menghadapi kenyataan bahwa Rizka hamil. Ibu paham perasaan kamu. Kalau boleh tahu, berapa usia pacar kamu? Sebaya dengan saya, Bu. Teman satu kelas. Pacar kamu sudah tahu kalau kamu hamil? Dia sudah tahu, Bu. Tapi dia malah bilang kalau kita tuh masih sama-sama terlalu muda. Dan harus melanjutkan sekolah, Bu. Saya takut, Bu. Saya takut ditinggalin. Saya pengen mati aja, Bu. Saya paham. Kamu dan pacar kamu tidak bisa berbuat apa-apa karena memang kalian masih sangat muda. Tadi Rizka bilang bahwa Rizka takut sama orang tua. Boleh Ibu membantu untuk membicarakan dengan orang tuamu? Jangan dong, Bu. Saya pasti dipukulin. Saya pengen mati aja, Bu.
Ibu lihat masalahmu cukup berat dan butuh dukungan orang tua kamu. Jadi, boleh ibu membicarakan dengan orang tua kamu membantu? Bu, saya takut. Mereka pasti marah besar sama saya. Ibu tahu ketakutanmu terhadap reaksi orang tua kamu. Tetapi, masalah kamu tidak bisa ditunda. Karena kehamilanmu semakin lama akan semakin membesar. Boleh ibu membicarakan dengan orang tua kamu? Gimana ya, Bu? Terserah ibu aja deh. Bapak, Ibu, silahkan masuk. Bapak, Ibu, tadi Rizka sudah menceritakan masalahnya semuanya. Sampai Rizka takut menceritakan kepada Bapak Ibu. Masalah apa, Bu? Rizka mengalami masalah yang tidak diinginkan, dan hal ini harus kita carikan solusinya. Menurut cerita Rizka, saat ini dia mempunyai pacar dan sudah 3 bulan tidak mendapatkan haid. Sudah saya duga, Bu, karena selama ini dia tidak memerlukan pembalut dan dia sering gelisah. Jadi, maksud ibu, anak saya hamil? Untuk memastikan Rizka hamil, kita harus melakukan uji laboratorium. Menurut Rizka, dia sudah hamil 3 bulan dan sudah melakukan uji tes laboratorium sendiri. Hamil dengan siapa, Bu? Apa yang harus saya lakukan? Menurut Rizka, dia hamil dengan teman sekelasnya. Menurut Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Saya bingung, Bu. Rasanya pikiran saya dibuntu. Anak saya masih kecil, dia harus menyelesaikan sekolahnya. Apalagi yang melakukan itu teman sebayanya. Bagaimana nanti masa depannya? Masih bisa digugurkan nggak ya, Bu? Kalau bisa, di mana ya? Semua tindakan tentunya ada resikonya. Menurut Rizka, saat ini Rizka sudah hamil 3 bulan. Melihat usia Rizka yang masih sangat muda, dia belum siap untuk hamil dan melahirkan. Jika kehamilan Rizka diteruskan, akan berdampak pada resiko medis, psikologis, sosial yang harus kita tanggung bersama. Jika kehamilan Rizka digugurkan, Bapak, Ibu, dan Rizka bisa melihat gambar di sini bahwa menurut pengakuan Rizka, Rizka sudah hamil 3 bulan. Artinya di dalam kandungan Rizka sudah ada janin yang tumbuh seperti ini. Nah, apabila janin ini kita keluarkan dengan paksa, dia akan membawa risiko yang sangat besar. Karena apa? Di sini bisa terjadi infeksi, kemudian juga bisa terjadi perdarahan sehingga akan mengancam keselamatan jiwa Rizka. Jadi, saya harus gimana, Bu? Apa yang saat ini Rizka pikirkan? Kondisi ini tentunya harus diputuskan dengan pikiran yang tenang dan dalam keadaan yang tidak panik. Sebaiknya Rizka bicarakan dulu dengan Bapak dan Ibu sebelum Rizka mengambil keputusan yang terbaik untuk kehidupan dan kehamilan Rizka sekarang. Bapak, Ibu, dan Rizka masih ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan membuat surat rujukan ke Poli KIA untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bapak, Ibu, dan Rizka, kalau membutuhkan bantuan saya, silahkan datang ke sini atau menghubungi saya melalui telepon. Ini surat rujukannya, silahkan Bapak, Ibu, dan Rizka ke Poli KIA.
Terima kasih, Bu. Kami akan ke ruang KIA dan membicarakannya terlebih dahulu. Selanjutnya kami akan bicarakan lagi ke Ibu Dewi. Mangga Pak, silahkan. Ayo Rizka. Terima kasih Ibu. Konseling kesehatan remaja adalah upaya yang dilakukan oleh seorang konselor terhadap klien remaja untuk membantu agar mereka mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga mereka dapat berkembang menjadi orang dewasa yang mandiri dan bertanggung jawab. Konselor dapat berasal dari tenaga kesehatan, misalnya petugas PKPR, atau konselor sebaya, yaitu remaja baik yang berasal dari sekolah ataupun luar sekolah yang tentunya berbakat dan sudah terlatih. Remaja membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya sehingga mereka merasa nyaman untuk membicarakan masalahnya. Oleh karena itu, konselor perlu memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Konselor mempunyai minat dan motivasi yang kuat untuk menolong. Yang kedua, konselor dapat berempati, yaitu memahami apa yang dirasakan oleh klien dan melihat masalah dari sudut pandang klien. 3. Konselor harus dapat dipercaya dan memegang kode etik profesi, sehingga klien merasa aman bercerita. Artinya, apa yang telah diceritakan oleh klien tidak boleh dibicarakan dengan orang lain. Keempat, konselor mampu menjadi pendengar aktif yang ditunjukkan dengan duduk berhadapan dan condong ke arah klien, bukan bersender menjauh dari klien. Menatap mata, sikap terbuka, melakukan refleksi, baik isi pembicaraan, perasaan, atau makna dari cerita klien. Yang kelima, konselor dapat menerima klien apa adanya. Artinya dapat menunjukkan respek terhadap nilai-nilai remaja yang kadang-kadang agak bertentangan dengan nilai-nilai orang dewasa. Yang keenam, konselor memperhatikan komunikasi, baik verbal maupun nonverbal, karena seringkali komunikasi nonverbal itu bertentangan dengan komunikasi verbal. Yang ketujuh, prinsip komunikasi antara klien dan konselor bahwa klien harus lebih banyak berkomunikasi dibandingkan dengan konselor, kecuali pada klien-klien yang sangat pendiam, konselor boleh berkomunikasi lebih banyak untuk menarik agar klien berbicara. Kemudian bersikap sabar, optimis, konselor dapat membantu klien, percaya diri, fleksibel, artinya pada klien yang pencemas, konselor harus lebih lembut. Sikap terbuka, jujur, berpengetahuan luas, dan mampu mengendalikan emosi. Pada saat emosi klien sedang menggebu-gebu, konselor harus dapat menahan untuk tidak bereaksi emosional, serta mengerti keterbatasan, sehingga kasus-kasus yang sulit ditangani dapat dirujuk kepada yang berkompeten. Hal-hal yang perlu dihindari dalam konseling adalah bahasa tubuh konselor menunjukkan sikap tidak mendengar aktif. Misalnya, konselor sibuk menulis, bertelepon, ber-SMS-an, melamun, garuk-garuk, melipat tangan, ataupun menyilangkan kaki, yang akan menimbulkan kesan bahwa konselor tidak mendengarkan secara aktif. Begini Pak, keadaan di rumah sejak 6 bulan belakangan ini memang agak berbeda. Karena ayahku jarang tidur di rumah dan bunda sering menangis. Dan sekarang ayah kalau saya ajak bicara selalu menghindar. Kabarnya ayah saya mempunyai hubungan dengan wanita lain. Saya bingung Pak, karena selama ini saya sangat dekat dengan ayah saya.
Yang berikutnya adalah memotong pembicaraan klien sehingga kesempatan eksplorasi diri menjadi terhenti. Selama ini sih saya sering keluar bersama teman-teman. Hura-hura, jalan-jalan, nongkrong-nongkrong sambil merokok. Sepertinya Nongkrongnya di mana? di kafe. Sepertinya kalau sudah kumpul bersama teman, kesedihan saya rasanya hilang deh, Pak. Yang berikutnya adalah menghakimi, seperti mengkritik, memberi julukan, menyindir, dan menyimpulkan terlalu dini. Sekitar 3 bulan yang lalu, saya pernah melakukan hubungan intim dengan pacar saya, Bu. Dan sudah 3 bulan belakangan ini, saya tidak mengalami head, Bu. Kepala saya suka pusing, dan kaki pun terasa pegal-pegal. Sepertinya saya hamil, Bu. Itu sudah resiko, Rizka. Jadinya kamu hamil. Memberikan solusi, misalnya memerintah, mengancam, memberikan nilai-nilai moral, dan menasehati terlalu dini. Masih bisa digugurkan tidak ya, Bu? Kalau kamu pengen gugurin kandungan, nanti kamu tambah dosa loh. Menghindar dari pembicaraan, misalnya membelokkan, adu argumentasi, dan menentramkan. Masalahnya rumit, Bu. Saya pengen mati aja. Sudahlah, Rizka. Tenang aja. Badai pasti berlalu. Semua masalah pasti ada solusinya. Coba kamu ceritakan masalah apa yang kamu hadapi.